Halo, balik lagi di channel Krisna Adityo. Pada kesempatan kali ini Mas Kris mau membahas tentang passing chord. Passing chord itu apa sih sebenarnya? Passing chord itu, misal gini teman-teman, ada chord 1 menuju chord 2 menuju chord 3. Nah, chord 1 ke chord 2 ini kan ada spasi itu. Nah, kita bisa sisipin chord ke situ. Nah, dari chord kedua dan ketiga, dari antara kedua dan ketiga ini kan ada spasi kosong. Kita bisa masukin chord di situ. Nah, passing chord ini untuk menjembatani chord itu, teman-teman. Bisa bikin nuansanya lebih smooth, bisa lebih jazzy, nah, seperti itu. Nah, apa yang mau kita bahas di sini? Kita langsung masuk ke piano intrik. Oke, teman-teman, ada beberapa metode yang digunakan untuk mencari passing chord ini ya. Salah satunya adalah secondary dominant passing. Nah, di sini yang mau Mas Kris bahas adalah itu. Nanti kita akan membahas beberapa metode dengan video yang lain ya, teman-teman. Jadi pisah-pisah videonya. Kalau jadi satu, lama sekali dan teman-teman akan bingung. Jadi fokus satu-satu dulu ya. Secondary dominant passing chord nanti Mas Kris akan coba kombinasi dengan chromatic passing ya. Secondary dominant passing chord itu seperti ini, teman-teman. Kita main di nada dasar Do sama dengan C. Nah, kita akan main di situ. Kemudian kita bikin progresi dulu, teman-teman. Progresinya misal adalah 1, 3, dan 6. Ini adalah progresinya. C, E minor, dan A minor. Berarti dari C ke E minor, dari antara C dan E minor ini kita bisa kasih passing chord. Nah, dari E minor ke A minor kita juga bisa kasih passing chord dengan rumus yang nanti kita akan bahas. Oke. Dari C ke E minor dulu, teman-teman. Kita langsung aja ya biar waktunya nggak terlalu habis. E minor ini sebagai target passing chordnya ya, sebagai chord tujuannya dari C menuju E minor, ya kan? Nah, kita bisa gunakan rumus seperti ini. E minor berarti dimulai dari mana? Dimulai dari E, ya kan? 1, 3, 6. Chord 1, chord 3, chord 6. Nah, berarti kan dimulai dari 3 ya, teman-teman ya. Nah, kita maju 5 langkah. Maju 5 langkah, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketemu B ya kan? Kalau udah ketemu B ini menjadi clue ya, menjadi clue untuk passing chordnya E. Nah, namanya apa tadi? Secondary dominant passing. Berarti kita menggunakan chord dominan untuk passingnya. Berarti kita pakai B dominan, B7 ya. Seperti ini. Nah, ini adalah B7, teman-teman. Berarti dari chord C kita sisipin dulu B7 baru masuk ke E minor. Nah, seperti ini ya. Cara menghitungnya sesuai dengan tangga nadanya tadi. Misal menghitungnya 5 ya. Kalau misalnya bukan 1 2 3 4 5. Bukan begitu. Bukan F-nya adalah pertama, bukan. E-nya adalah 1 ya. 1 2 3 4 5. Gitu, teman-teman ya. Kalau teman-teman main di Do sama dengan tangga nada lain, ya sesuai dengan tangga nada lainnya yang bunyinya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Gitu ya. Jadi urutan kelima 1 2 3 4 5, dan ini akan menjadi chord 7-nya. B ya berarti B7 ya. Ditambahin kalau teman-teman ada yang belum tahu B7 atau C7, nah, nada ketujuhnya ditambahin. Loh, kok nada ketujuhnya bukan ini? Kalau ini adalah C mayor 7, C mayor ditambahin nada ketujuh. Jadi tulisannya CM7, MAJ 7. C major 7 ya. Tapi kalau C7, nah C7. Nah, ini apa namanya, 7-nya di flat ini. Jadi turunin separuh gini. Begitu juga dengan B. Nah, kalau begini ini adalah B mayor 7, kalau begini B7. Nah, yang begini-begini nih harus tahu, teman-teman. Wajib tahu. Oke, kita coba dengan bermain.
seperti itu. C-nya teman-teman bisa menggunakan C mayor 7 kalau memang dia pengen agak sedikit jazzy. Nah, kemudian baru kasih ini, baru kasih ini. Nah, jatuhnya di E minor ya bisa kasih E minor 7. Misal gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk memproduksi suara lebih luas, teman-teman bisa mainin inversinya. Misal, Mas Kris menggunakan C ke E minor ya. C-nya Mas Kris pakai C minor 7 lagi. C mayor 7-nya Mas Kris pakai ini, begini ya. Atau begini dah, begini ya. Kemudian pakai dominan tadi ya, B7. Nah, bisa juga seperti itu ya. Atau teman-teman bisa pakai C-nya begini. Nah, bukan yang begini nih. Nah, tapi yang begini, yang biasa. Ini terus. Nah, bisa juga begitu ya. Nah, kita masih ninggal chord satu tuh yaitu A minor ya. Berarti dari C ke E minor ke A minor. A minor merupakan chord target berikutnya. Sorry ada suara motor, kita tetap lanjut aja ya. Dan kalau ada suara noise berarti itu adalah suara AC kamar sebelah teman-teman. Nah, dari chord C ke E minor ke A minor ya. A minor menjadi chord tujuannya. Nah, chord tujuannya berarti kita gunakan rumus yang sama. 1 2 3 4 5. Nah, ini menjadi clue. Nah, itu motor lama sekali. Ini menjadi clue untuk masuk ke chord A minor tadi. Ya. Ini dijadikan E7. Jadi, untuk masuk ke A minor, kita bisa pakai E7. Oke, kita ambil contoh. 1 passing 3 E7 6. Jadi misal kalau dari C langsung ke 6 ya bisa aja C E7. Nah, buat teman-teman yang kemarin belum kesempatan ikut program Piano Buddies ya, Mas Kris buka lagi di minggu ini. Kemarin udah ketutup teman-teman karena udah full. Mas Kris buka lagi minggu ini untuk 6 peserta aja, untuk 6 buddies aja teman-teman ya. Kalau teman-teman belum tahu Piano Buddies itu apa, itu adalah kursus improvisasi piano online teman-teman dari Mas Kris ya. Teman-teman nanti bisa tanya-tanya @kresa_na_adityo di IG teman-teman atau hubungi nomor yang ada di deskripsi. Kalau teman-teman belum tahu metodenya, silahkan teman-teman nonton video yang ini dulu ya. Tonton itu dulu, baru kita lanjut. Yuk. Kita bikin progresi yang lain ya. Dari C, A minor, F misal gitu ya. C, A minor, F. Ya, C, A minor, F. Berarti A minor adalah target pertamanya. C ke A minor. Tadi udah jelas E7 sebagai target utamanya. E7-nya dicari dari 1, 2, 3, 4, 5. Jatuh di nada E. E-nya ditujuin ya. Jadi E7. Baru masuk ke E minor. E minor lagi. A minor. Jreng, jreng, jreng. Nah, begini ya kan. Baru masuk ke F. F adalah target utamanya, target berikutnya. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti C7 sebagai passing chord-nya. Nah, begitu. Kemudian kita gabung semuanya. Nah, terus lanjutin deh. Terkasihkan mainnya gitu ya teman-teman ya. Oke, kita kombinasi dengan chromatic passing chord. Kalau tadi kita bahas tentang secondary dominant passing, kita masuk chromatic
Passing ya, bukan pesing teman-teman ya. Chromatic passing teman-teman, kalau skills chromatic tahu kan? Chromatic skills pam 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 pam. Nah, ini kan dipencet semuanya setengah. Berarti passing chromatic passing chord juga berhubungan dengan setengah-setengah teman-teman. Jadi kita bisa masukin setengah di atas nada targetnya. Misal dari C ke A minor ke F gitu ya. Nah, F ini kita sebagai targetnya. Kita akan menggunakan chromatic passing. Berarti kita cari setengah di atasnya. Berarti di sini. Nah, ini kita tujuin. Jreng. Nah, jreng. Kita coba ya, dari C namanya kombinasi, berarti dari C ke A-nya kita pakai secondary dominan, kita pakai dominan tadi, kemudian pakai chromatic ya. Jadi kalau dominan dia 5 pergerakannya, rumusnya adalah 5 di atas nada targetnya tadi. Kalau yang chromatic adalah setengahnya. Oke ya. Kita coba. C. Passing chordnya adalah E7. Kemudian A minor. Kemudian kasih ini apa namanya? F crash 7 baru masuk ke F. Nah, itu kan manis teman-teman. Begitu ya. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Silahkan dicoba. Teman-teman bisa cari lagu-lagu, misal lagu yang paling simpel adalah Just the Two of Us. Nah, itu udah passing. E7, A minor. Nah, C7 masuk F. Nah, ini masuk lagi E7 lagi. Oke, masuk lagi ke A minor. Nah, E7 A minor. Kemudian C7 F. Kemudian B7 E. Sepele kan teman-teman? Gampang sekali ya. Malu-maluin kalau nggak bisa. Kita akan mau di kesempatan berikutnya. Sehat selalu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Dan selamat berlatih di rumah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini teman-teman, supaya bisa berkembang lebih jauh lagi. Follow juga IG-nya Mas Kris @KRSKNA_ADITO. Ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.